Ngomongin karya di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya cuma di Ini Bukan Podcast. Halo, what's up bro di rumah. Balik lagi di acara Ini Bukan Podcast. Kali ini edisi spesial banget karena tamunya juga tamu yang super spesial. Super pisan. Ya. Kang Yuke Sampurna, Kang Yuke Dewa 19. Siap. Apa kabar Kang? Baik. Kita kan di sini IBP ini kebanyakan musisi. Nah, minta ilmunya, tips-tipsnya dari Kang Yuke. Anak band berarti. Anak band. Asli Garut. Asli Garut. Selamanya anak band, nggak pernah jadi bapak band. Ini biasanya kan kalau IBP ada inbox yang masuk nih ke akunnya IBP. Ada yang nanya-nanya, boleh Gian bacain ya? Inbox yang masuk di DM atau Di DM. Boleh nggak apa-apa ya? Boleh. Ini yang nanya Novi. Rangkaian tour. Tar, Novi itu perempuan atau laki-laki? Soalnya di Garut rada Novi itu biasanya bisa laki-laki bisa awewe. Bahasa Sunda nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya asli Garut. Asli kan. Ini sepertinya perempuan ini Mak. Oh, nanyain apa Novi katanya. Ayuke katanya kemarin kan baru pulang dari Kuala Lumpur katanya Dewa 19-nya. Terus rangkaian tur karir 30 tahun Dewa 19 ini kelezatannya seperti apa katanya? Kelezatannya Kelezatannya ya? Iya, keseruannya mungkin kali ya. Langsung jawab atau mau dikumpulin dulu? Oh, baru ini. Baru ini Ya, okay. kayaknya. Enggak. Buat Novi sebetulnya tur 30 tahun Dewa ini agak beban buat saya. Karena Dewa itu sekali konser biasanya cuma 12, maksimal di 16 lagu. Maksimal Konser ya. lagu ya, luar biasa. Tapi Dani dan tim punya ide di 30 kota dengan 30 lagu. Oke. Nah, kelebihan di Kuala Lumpur ini, kelezatan aingnya itu adalah, Kelezatan aing. ternyata kelezatan aingnya lagunya nambah dari 30 menjadi 38 lagu. Waduh. Akhirnya ya untuk band sekelas Dewa jarang-jarang ya bawain itu. Iya. Di 16 lagu aja kita bisa konser di 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau ini lebih dari itu. Kebayang 3 jam plus kita 2 kali show karena permintaannya banyak. Nah, kelezatannya itu sebetulnya di Tour 30 itu ya saya sekarang lagi senang banyak jalan-jalan ke daerah-daerah. Kemarin juga kan tur di Jawa Timur ya kemarin tuh. Jawa Timur sempat di awal, tapi di November ini Dewa 19 Oktober November ini mau ngehajar habis Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berarti masih ada yang buat Jawa Timurnya. Masih ada. Di November Karena yang ini. kemarin kita itu konser tuh ada Ari Lasso, konsernya nggak ada. Ada Virsa, Elonya nggak ada. Nah, sekarang ada yang dikumpletin. Jadi Asik. mereka bisa nonton lagi tapi versi 4 vokalis. Wah, luar biasa ini mah. Terus ini mah Gian yang nanya kan pasca pandemi nih. Menurut sendiri Setelah pandemi ini menurut sendiri proses kreatif industri musik di kita ini seperti apa? Apa masih istilahnya masih berprogres ke pemulihan atau udah mulai menghangat atau gimana menurut sendiri? Di beberapa kota sudah, di beberapa kota kayak di Bali kemarin walaupun hanya kenaikan 30%, tapi itu sudah membaik. Di Lombok sendiri kalau nggak salah bahwa 30% ya? 30% udah membaik. Artinya dengan ada kayak konser kemarin di Lombok Dewa 19 itu mereka antusias, haus hiburan. Karena udah kangen Karena pisan sudah lah lama ya. banget. Udah lama banget. Nah, itu merembet ke kota-kota yang tadinya Bandung ini, Jawa Barat ini, Bandung ya kalau nggak salah. Agak-agak sulit. Nah, sekarang sudah ada beberapa event yang bagus. Tapi by the way, saya tidak pernah percaya COVID. Oke. Alasannya kenapa? Karena dari dulu COVID sudah ada. Oke. Namanya flu. Flu sejenis flu gitu ya. Flu hanya sejenis flu aja. Apa bisa dibilang Nah, alhamdulillah yang percaya tidak ada COVID itu di Dewa 19 itu saya dengan Ahmad Dhani. Oh. Berujung di Andra juga.
Oh sama. Akhirnya ini kayaknya flu biasa deh. Jadi buat teman-teman yang lagi setelah pasca pandemi ini, ya sebaiknya tetap menjaga, karena memang flu itu dari dulu juga ada. Iya. Jadi lebih ke cepat beradaptasi gitu Ya, ya. beradaptasi. Nggak denial juga Ya. artinya ayah gitu mah. Adaptasi terus juga ya knowledge-nya juga, lihat histori sebelumnya Ya. ayah kayak gitu. Betul. Luar biasa. Aduh. Terus kan Gian mah taunya dulu teh di The Groove kan The ayah. Groove. Awal-awalnya bahkan Gian sempat lihat sering lah beberapa kali waktu Di zaman mana? di Triamas Zaman di Feb. Triamas di waktu itu Oh, Elva, di tempat Elva. kursus Elva Ya, Sisor ya. waktu itu masih Elvas tuh orang Garut loh. iya Bang Elva almarhum ya. Almarhum Luar biasa Garut. tuh. Garut tuh Banyak yang Banyak. banyak talent yang berawal karir dengan lahirnya di kota Garut ya. Orang-orang seperti Elva Surya, beberapa selebriti, Anjas Asmara. sama ya Anjas Iya. Semana juga. Terus kalau MC MTV itu ada Sarah Sechan. Dia orang Garut. Ternyata orang Garut. Dan banyak lah yang lahir based on Garut. Iya. Terus by the way The Groupnya sendiri sekarang gimana di tengah kesibukan kan sekarang lagi Kalau kenceng-kencengnya pandemi itu semua rata-rata pas di awal pandemi itu semua rebah. Rebah itu artinya tidak ada konser kecuali virtual. Ada beberapa yang nyoba virtual termasuk The Groove. Kurang jalan juga. Nah, alhamdulillahnya Dewa yang bisa jalan di konser virtual. Ada beberapa sponsor yang masuk. Oke. Nah, sekarang saya sudah lama sekali tidak ketemu dengan Barudak The Groove. Setelah hampir 5 tahun lebih saya nggak pernah komunikasi sama anak-anak The Groove. Tanggal 9 ini di Oktober nanti saya awal kembali lagi main bersama The Groove reunian. Temanya dengan reunian di Synchronize. Tanggal Synchronize 9 Oktober. Festival ya. Jadi saya komunikasi tetap dijaga walaupun itu band saya yang dulu ya. Komunikasi itu saya jaga. Dan itu penting. Karakter orang Sunda khususnya Jawa Barat membina silaturahmi walaupun sudah tidak satu band, saya akan menjaga itu. Nih dari perempuan lagi ini Wah, memang penggemar saya banyak perempuan. Maaf ya pacar saya maaf. ini namanya Vina Ayuke katanya selain bermusik hobi apa aja sih katanya. Wah. Aduh, hobi katanya Namanya Vina. Vina. Kalau Vina kebetulan nonton podcast ini nanti, di sini ada Jeep yang selalu saya pakai dari 2005. Namanya Land Rover. Jeep Inggris. Saya senang naik gunung tapi karena jalan kaki udah nggak kuat, Naik Land Rover akhirnya. saya naik Land Rover. Selain itu saya bikin sekarang ya lagi coba merintis usaha lah kecil-kecilan dari mulai dombrut, sepeda kingkring sampai minuman herbal. Nih, ayah. Minuman herbal, fermentasi. Biasa. Fermentasi ini dari dulu udah ada dan Indonesia itu sangat kaya dengan buah-buahan. Nah, kenapa saya kepikiran? Karena selama ini kita hanya dicekokin dengan buah anggur, wine dari luar, Iya. Prancis, Itali, bla 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 bla. Ternyata di Indonesia nanas juga bisa jadi wine, sirsak jadi wine, buah naga sekarang bisa jadi wine. Dari situ saya pengen mencoba usaha fermentasi. Oke, ini fermentasi ini berarti dari nanas. Ini nanas. Yang ini nanas, yang ini buah naga. Namanya Pandawa 5 ayah. Ah, Pandawa 5. Terus kalau untuk mendapatkan produk ini caranya gimana? Nyarinya di mana mungkin? oh kalau ini sangat belum ini ya, hanya beberapa kafe yang saya coba masukin Oke. biasanya di tempat-tempat kopi. Orang daripada bosen ngopi nyari yang seger-seger, sama direct sale to users by WA aja. Oh gitu. Kalau Ya. di Garut sendiri belum berarti ayah? Di Garut belum, cuman teman-teman sudah ada beberapa teman yang nanyain, Kang Yuke boleh pesan nggak? Oh siap.
Nanti mungkin bisa kalau ordernya boleh via WA, kalau ke yang belum via tahu itu via WA atau DM. ada Instagramnya Ada ya. Instagramnya Tuh, X Vina. Pandawa 5 X. Nah, tuh. Ini buatan teman-teman saya yang lama. Saya hanya punya ide. Nah, Coba kita kembangin buah-buahan yang keren di Indonesia. Iya. Lewat fermentasi. ya. Terus tahu Gian dulu kan kalau sate dombrot kan udah lama, dulu sempat di logistik juga, di beras juga ya, bisnis besar juga dulu ya. Ya, saya bisnis beras karena di Garut itu ada satu daerah 250 kakak ya Bawa ya. Namanya tuh Kang Andris. Kang Andris. Ya, dia mengelola 50 kakak, ada beras curah namanya. Nah, saya terdorong dengan beras curah ini sering dicurangin orang ya. Kalau di pasar induk sering dicampur-campur. Yang sebetulnya itu notabene adalah beras Garut. Nah, waktu itu saya terdorong dengan itu. Kenapa nggak kita jualan direct ke hotel, restoran ke restoran, kafe ke kafe. Sempat usaha itu beberapa tahun silam. Tapi sekarang yang lagi kenceng-kencengnya di Blast sama ini ya si Pandawa 5 ini atau enggak juga? Sekarang lagi tren mixiologi. Jadi fermentasi buah-buahan itu lagi tren sekarang. Dan sekarang udah di kota-kota besar lah. Jadi sekarang mereka menjual minuman produk herbal ya fermentasinya mereka sendiri. Kayak di Jogja itu kan ada salak, ada beberapa yang bagus lah. Di Nusa Tenggara Timur ada Sofi, ada Muke. Itu kan produk-produk bagus, produk lokal yang sebetulnya harusnya didorong, apalagi dengan UMKM sekarang. Lagi gencar. Lagi gencar. Makanya pemerataan ekonomi itu sekarang lagi gencar-gencarnya, bagus sekali sekarang. Kesempatan kita lah untuk membuat produk. Nah, menurut sendiri potensi musisi Garut layaknya sejauh mana gitu untuk saat ini gitu yang lihat. Sebetulnya kalau untuk musisi ya, dimanapun, mau di kota Garut, mau di kota Bandung, mau di Jogja, mau di Surabaya, kalau tingkat semangatnya tinggi, dia akan menjadi kota yang besar. Mungkin akan menjadi kota musisi lain seperti Bandung kan banyak lahir tuh musisi. Sekarang di Ambon jadi kota musik. Maksud saya Garut pun potensinya sudah ada dari dulu sebetulnya. Sebetulnya ya, kalau ngomongin musik. Tapi kalau kita ngomongin seni yang lain, leluhur kita kan banyak banget. Banyak banget leluhur kita. Budayanya kental ya. Dari ngomong wayang aja, kalau kita ngobrol si A, si B, si C, nggak sebutin, itu kan mereka pendiri seni. Dan itu semua dari Garut. Artinya potensi itu besar. Masalahnya mentalnya kuat apa enggak. Seperti Bandung lah. Bandung tuh gila. Siap miskin dulu, main di kafe nggak dibayar. Saya pernah ngalamin. Juga sempat ya. The Groove zaman Odyssey. Zaman Odyssey sebelum The Groove saya lumayan agak 3 bulanan main gratis dibayar nasi goreng saya pernah. Kuat gak puasa seperti itu musisi Garut? Jangan punya nama sedikit dong, Poho, wah. Terus nggak ngaku sama kota Garut, yang lahir di Garut, nah itu. Jadi lebih ke mental ya? Lebih mental. Jadi mental itu jauh lebih penting. Seperti domba Garut lah. Dedegan heula nya sancan tandingnya. Mental kan, mental dulu. Tapi setelah fight itu yang lebih penting begitu. Dung. Tapi sekarang sudah ada contohnya kan. VOB mendunia. Luar biasa ya mendunia. Banyak. Berarti menurut yang jadi PR-nya untuk musisi aja di Kota Garut. Mental, selain mental ada lagi atau harapannya Garut nanti kalau bupatinya siapa? Entah Abo, entah Riris, entah siapa. entah AA. Harus ada gedung konser kesenian. Tidak hanya musik modern, tapi musik tradisional juga diangkat. Luar biasa. Nah itu PR pisan ya. Mental. Mentalnya ya. Nah, maaf ini izin bacain inbox lagi nih. Ya, siap. Nah, ini
dipilihin kayaknya nggak bakal ke bawah semua, maksudnya nggak bakal kebacain semua inboxnya karena kan Banyak. bisa dipilih. Maklum lah ada nih. Jangan-jangan yang nge-DM orang-orang sini juga yang Melihat dan mengenal kota Garut dari sudut Ayuke katanya. Anak mudanya sekarang seperti apa? Maksudnya lebih condong ke musiknya atau hedonnya atau seperti apa katanya gitu. Kalau saya ngelihat ya, Ya. anak-anak mudanya sekarang jauh lebih kreatif. Lebih kreatifnya ya. Kreatifnya itu jauh lebih cepat naiknya. Contoh kita ngomongin dulu ada dodol dan era sekarang walaupun masih tetap rasanya diolah balik menjadi cokodot. Apa cokodot? Iya, cokodot. Cokodot apa cokodot ya? Cokodot Ada ya? cokodot, ada cocodot, ya. Ada cokodot Iya, ya? ada juga. Ya, artinya tingkat kreativitasnya sudah bertambah dan lebih bagus. Ada inovasi lagi. Inovasi itu lagi, yang ya, lebih ya. penting. Itu yang lebih penting. Inovasi dan kreativitas nggak boleh putus. Kenapa? Yang membuat hidup musisi itu lebih legend. Karena selalu berkreativitas dalam keadaan kenyang dan lapar. Oke. Kalau kenyang mah udah biasa lah. Iya. Tapi dalam keadaan lapar, kreativitas kita harus ada. Harus terus. Baru kita mentalnya bisa terasa. Jadi menurut perspektif Ayuke mah lebih ke kreatifnya Kreativitasnya ya lebih. Garut sekarang. Kalau nggak kreatif tidak ada tukang cukur di seluruh Indonesia. Kebanyakan dari Betul nggak, Bau? Siap. Tukang cukur hanya ada di kebanyakan Indonesia. Garut Oh, ya. Garut. Luar biasa. Ngeri itu. Banyu resmi kan ya. Nah, artinya ini udah sangat sangat kenal banget, akrab banget ya dengan habitnya anak muda Garut sampai ke kreativitasnya segala macem. Ini ada rumor nih nih. Gian ini mah yang nanya. Apa nih? Katanya asli Garut nggak? Bener nggak sih Ada yang ya banyak lah beberapa yang Ayuke katanya asli Garut. Masa sih kata. Gian mah kan justru taunya Ayuke dulu pas The Group di orang Bandung lah gitu dulu. Tapi rumornya banyak yang bilang Ayuke itu asli Garut. Nah, misteri akan terungkap sekarang. Betul apa enggak? Ibu saya orang Semarang, lahir di Magelang. Bapak saya orang lahir di mana aja sini. Oke. Di mana aja. Kakek saya tuh asli sini. Di Cikole, asli Cikole apa? Warna rajanya Cikole. Berarti Dulu di Cinunuk. Ya kita punya darah lah dari Pangeran Papak. silsilahnya Iya. Eyang Papak Yang silsilah. Papak. Luar biasa. Saya punya keturunan itu, tapi ya pindah ke sini, lahir bapak saya. Kenapa sekarang saya senang ke sini? Karena waktu kecil bapak saya ngajakin saya ke sini. Dari kelas 3 SD Dari kelas 3 SD. sampai sekarang saya konsisten pulang ke sini. Berarti ya dibesarkannya Di Bandung. di Bandung ya, cuma di Kalau liburan pasti ke sini. Oke, liburan aja. Ya. Lahir Bandung apa Jakarta? Di Lahir? Bandung. Bandung Di juga Bandung. ya. Kalau lahir di Bandung cuman silsilahnya Darah saya darah sini. darah Eyang Papak ya, luar Iya. biasa. Pantesan ya, luar biasa hebat Ayuke mah karena dipercaya kan konon katanya Karhunnya siapa? karhunnya siapa. Luar biasa. Bukan bisa. abau loh karhunnya, bukan. Nah, berarti rumor yang tadi itu gimana tuh? Yang mana? Yang katanya benar nggak sih katanya asli Garut? Iya tergantung, kalau saya diangkat jadi Bupati Garut saya akan tanya. Nah ini buat kan tadi ada beberapa PR nih di Garut, dari mentalnya musisinya kan kebanyakan setahu Gian individunya yang akhirnya bergabung dengan band-band besar. Nah itu cuman PR-nya kenapa jarang yang satu grup atau yang satu band jadi luar biasa gitu dari Garut pure gitu, kecuali mungkin sekarang ada FOB VOB udah mulai. tapi kan maksudnya baru belum banyak gitu ya, baru ada beberapa. Nah Ya harus sabar lah. Nah, itu kan perlu proses. Semua harus berproses. Saya menjadi buster termahal ya termahal. mau ganti kita ganti sekarang ya. Siap. Saya menjadi buster kaya sekarang. Terkaya nih.
Itu kan perlu proses. Iya, luar biasa. Dia nobatkan bass termahal. Sekarang Bass terkaya. Terkaya Sekarang juga. Jadi perlu proses. Ya. Semuanya proses. Dari saya pernah makan nasi goreng, Nah, bayar 15.000, 35.000, 350, 1,2 jadi sampai tidak terhingga. sampai sekarang itu kan proses. Iya. Harapan saya ya mental orang-orang Garut tuh jangan melupakan proses. Banyak loh pejabat-pejabat yang asli orang Garut begitu dah menjabat sesuatu karena mentalnya nggak kuat, kadang-kadang ya suka bergeser sedikit dari ideologi orang Garut. Nah itu kan penting. Iya. Itu penting. Ama kenal banget ya. Jadi ya secara apa ya, PR-nya secara mental udah ketahuan dari musisi, meskipun ada yang udah goals internasional, tapi yaitu kata tadi kan berproses, belum banyak grup atau band yang bermunculan untuk go internasional. Nah itu kan prosesnya nggak sebentar ya, perlu kesabaran dan Perlu lain-lain. kesabaran. Nah PR-nya banyak. Nah artinya kalau menurut dia nih, Ama cocok kayaknya untuk menuju Garut 1. Waduh, gimana? Karena PR-nya udah tahu. Ini bola saya kembalikan ke Kang Abah. Karena kan yang cocok memimpin yang harus tahu habit. Tapi yang lebih penting lagi adalah begini. Siapapun pemimpin Garut nantinya, Oke. dia harus menjadi Garut yang bersih. Ya, sekarang misalnya Garut tingkat korupsinya masih 80%. Pemimpin yang akan datang menjadi 50% aja. Tingkat korupsinya itu udah bagus. Next ke depan jadi 40%, 30% sampai menjadi 0,0 sekian persen. Itu bagus. Harapan saya, siapapun yang menjadi Garut 1 ya, asal jangan saya ya. Ini saya tergantung Abau dan pemirsa ya. Harapan saya Garut bersih dari itu. Tapi mau nggak kalau misalkan seandainya birokrat dan siapapun itu ternyata mendukung AA nih menuju Garut 1, A-nya sendiri gimana nih, berminat nggak? Oh, kalau saya sih tergantung rakyat, bukan saya di Garut. Tergantung sama Ahmad Dhani. Kalau Ahmad Dhani, jangan dulu, kamu udah main band aja dulu. Soalnya kan kalau kayak Gian misalnya dan teman-teman pastinya apa ya, sangat mendambakan sosok yang kayak banget, maksudnya kan lebih mengerti apa ya, habitnya musisi gitu, terus kreativitas anak muda, karena kan regenerasi itu kan harga mati ya, maksudnya regenerasi itu kan untuk langkah nantinya bisa jadi lebih luar biasa. Betul, cuman ada yang harus Garutnya diingat untuk mengelola suatu kecamatan atau satu RW aja ya, tidak gampang. Tidak Betul. gampang. Artinya butuh kepercayaan. Yang lebih penting lagi adalah begini. Kalau saya ya, melihat kota Garut, siapapun pemimpin, kalau mental ngadu mah udah pasti juara lah Garut. Ada domba Garut kok, tenang, pasti menang. Filosofinya itu Masalahnya kalau sudah menang ini, berani nggak bertanggung jawab untuk memakmurkan rakyat Garut? Jangan memakmurkan saudara-saudaranya yang terpilih ini. Semua. Itu aja. Nggak usah saya lah, banyak yang lain yang berpotensi. Tapi punya mental itu enggak? Ya, kalau punya mental itu, ya insya Allah mungkin nggak akan cukup 2 periode ya. 5 periode juga jadi. Mungkin itu. ya artinya kan lebih ke mental ya. Mentalnya. Bisa dikategorikan nomor 1 nggak sih secara mental gitu untuk sebuah untuk sebuah kepemimpinan gitu, mentalnya bisa dikategorikan nomor 1 nggak? Kalau untuk Garut aja sih, ya orang Sunda itu pada prinsipnya saya agak-agak percaya ini ya, untuk menjadi pemimpin negara Indonesia orang Sunda kayaknya belum ada, karena mental orang Sunda itu kan terlahir dari kota Parahyangan. Iya. Kalau udah jadi sang yang itu yang paling dewa itu udah dewa, ngapain jadi presiden kalau orang Sunda gitu ya. Tapi kalau untuk pegang bupati mah orang Garut mah 2 detik lah, kecil. Tapi ya kalau Gian sih
ya kan karena mungkin basicnya musisi juga, ya tetap mengidolakannya sosok-sosok seperti ini. Tenar saja tidak cukup. Tenar saja tidak cukup. Smart, pinter aja nggak cukup. Ya. Yang lebih penting itu adalah dia bisa membawa rakyatnya nyaman, nyaman. Asa kehilangan. Ini kalau ngelihat mental pemimpin sekarang, kalau meninggal, sudahlah. 2-3 bulan hilang. Coba kalau mental pemimpin yang bagus, contoh Gus Dur misalnya, gila, sampai sekarang dikenal. Nah, mencari pemimpin itu harus yang seperti itu. Itu berawal dari mental. Jangan pilih saya, karena saya mau dipilih mau jadi wakil presiden Dewa 19. Luar biasa. Ini kayaknya ada inbox lagi, 2 lagi boleh ya? Boleh. Lagi kayaknya nih. Ayuke katanya, motivasi atau saran untuk anak muda Garut, khususnya musisi, harus seperti apa katanya biar jadi sesuatu seperti POB misalnya. Ini yang bertanya namanya Apan. Motivasi atau saran dari Ayuke untuk anak muda Garut khususnya musisi seperti apa? Tadi udah saya sebutkan, kemauan pertama ya. Konsistensi. Setelah mau tuh bikin konsistensi. Kedua, siap puasa aja, mental. Mental. Karena badai menuju level yang lebih tinggi itu pasti badainya lebih tinggi. Pasti lebih besar. Nah, mentalnya itu kuat. Hebat di Garut, geser. Hebat di Tasik nggak? Tasik keren, geser ke Garut. Kayak FOB lah. Iya. VOB itu kan keren. Mentalnya biasa dang. Dung. Konser di luar negeri. Kalau dari Gian sih kayaknya pertanyaannya cukup buat AA. Paling harapan dari Gian sama teman-teman IBP nih, kalau misalkan tetap kembali lagi yang tadi ya Gian, kalau misalkan ada ada berminat seandainya menuju Garut 1, tentunya anak-anak musisi mah bakal ya, meskipun menurut AA nggak tenar aja nggak cukup, tapi setidaknya kan bisa mewakili aspirasi musisi generasi muda juga gitu. Meskipun kan kota Garut bukan yang diurus bukan hanya sekedar masalah seni gitu ya, banyak hal gitu kan. Kata tadi juga bahwa yang paling berat itu memakmurkan rakyatnya bareng-bareng gitu kan. Nah seperti itu. Nah, kalau harapan Gian mah seandainya berminat menuju Garut 1 ya, tim IBP ya, teman-teman musisi tentunya sangat mengharapkan sosok-sosok seperti ini. Ya kita lihat aja. kita lihat. Amin. Bikin kuesioner aja IBP. Kalau saya jadi Garut 1 gimana? Banyak nggak ya? Sebetulnya itu aja. Perkara saya menerima atau tidak. Bau deh. Itu kan. Nah kalau dari Gian sepertinya cukup dulu nih. Ya. Mohon juga ilmunya dari AA udah banyak pisan ya, udah terserap jadi energi yang luar biasa buat yang khususnya umumnya buat teman-teman IBP semua. Terus nggak lupa berterima kasih untuk Baladewa dimanapun berada. Terus juga untuk Mbak Bro di rumah yang selalu setia lihat tonton channelnya IBP dan dukung acaranya supaya tetap apa Kang Faisal? Tetap ada. Akhirnya Gian aka Rhythm G pamit dan Kang Yuke Sampurna juga mau pamit. Sampai ketemu lagi di acara ini bukan podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin karya di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya cuma di Ini Bukan Podcast.